Halo sahabat semua, selamat datang di channel APD Media. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun Anda mengakses channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi RHB Trade Smart, khususnya yaitu menu transaksi jual beli saham. Nah, gambaran besar dari menu ini yaitu untuk melakukan transaksi atau jual beli saham seperti pada umumnya gitu. Nah, bagaimana sih mekanismenya? Oke, kita akan praktekkan di video kali ini. Oke, teman-teman, kita langsung mulai aja ya. Silakan teman-teman masuk ke menu utamanya. Seperti biasa, kita masuk ke garis tiga ini, kemudian kita klik. Nah, setelah itu karena kita akan mencoba transaksi atau menu jual beli saham, silakan teman-teman masuk ke menu order. Nah, kita klik menu order. Oke, tunggu sebentar. Nah, pada saat diklik akan muncul seperti ini. Tapi biasanya teman-teman pada saat mengklik tombol order itu akan minta PIN terlebih dahulu. Nah, kebetulan ini saya udah buka, udah standby sebelumnya, jadi PIN-nya udah saya input. Nah, gitu. Nah, teman-teman, ini tampilan awal pada saat kita buka menu order, maka di dalam menu order ini terdapat menu-menu yang lainnya. Bisa kita lihat di sini ya. Ada open buy, open sell, trade done, order list, dan history trade. Coba kita ke samping, apakah masih ada menu lainnya? Oh, masih ada ya. Di sini ada history order juga. Nah, coba kita bahas menu-menu yang ada di menu order ini. Nah, kita mulai di menu order by ya. Di menu order by terdapat kolom informasi pemilik akun, ID klien, dan uang cash yang tersisa gitu kan ya. Kemudian di bawahnya ini semacam nanti akan muncul list-list saham yang sedang kita transaksikan. Oke, oke, kita coba dulu teman-teman bagaimana cara melakukan transaksi jual atau beli sahamnya. Nah, teman-teman silakan masuk ke atau klik ke tombol buy jika teman-teman ingin membeli saham, dan klik sell jika ingin menjual saham. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba melakukan transaksi buy terlebih dahulu. Nah, silakan teman-teman klik tombol buy-nya di sini. Nah, maka akan muncul tampilan lagi, tampilan order buy-nya. Tampilannya seperti ini. Ini order buy ya teman-teman, jangan kebalik. Biasanya banyak yang kebalik order buy dan order sell. Kalau order buy cenderung di sininya ada tulisan order buy dan warnanya merah. Kalau sell tombolnya jadi hijau gitu. Oke, kita bahas dari atas dulu setiap menu-menunya, setiap kolom-kolomnya. Nah, di sini terdapat paling atas kode sahamnya teman-teman, GIAA itu kode sahamnya, dan bisa dilihat nama perusahaannya Garuda Indonesia Tbk, perusahaan penerbangan. Dan kemudian bisa kita lihat harga saham Garuda Indonesia saat ini pada saat dibuat video ini yaitu di 432. Dan perubahan dalam pergerakan harga saham Garuda ini yaitu dalam hari ini pada waktu ini turun 0,6%. Sorry ya teman-teman. Ya betul, minus 0,46% pada perdagangan hari ini gitu. Minus 0,46%, dan di sini bisa kita lihat pemilik akunnya, dan uang NOB ini uang cash yang bisa kita belikan untuk beli saham, bisa kita transaksikan untuk beli saham, dan FA ini funding available, bisa kita gunakan untuk beli saham juga, tapi ini jenisnya hutang ya teman-teman. Kita bisa menggunakan bisa membeli saham dengan hutang, dengan uang pinjaman, yaitu sebesar segini yang bisa dipakai gitu. Nah, kemudian teman-teman di sini ada kolom lagi nih, ada bid fall, ada bid, ada offer, ada overfall. Oke, coba kita jelasin satu-satu semuanya. Nah, mulai dari bid fall. Bid fall ini yaitu merupakan uh, fall tuh lot ya teman-teman, dan bid tuh artinya beli, berarti lot beli gitu. Jadi setiap kolom yang ada di sini merupakan orang-orang yang mau antri beli teman-teman gitu. Ini pun sama. Nah, ini pun ada orang-orang yang mau antri beli di harga. Ini harganya, sedangkan ini lotnya. Jadi sederhana cara bacanya seperti ini. Ada yang mau beli saham Garuda Indonesia di harga 430 sebanyak 20.243 lot gitu. Jadi cara bacanya seperti itu. Oke, kita ulang lagi. Ada yang mau beli saham Garuda Indonesia di harga 426 sebanyak
13.263 lot gitu. Gampang ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman di bursa itu kalau kita mau beli dan jual saham itu udah dikelompok-kelompokin, jadi nggak acak-acakan. Contohnya yang mau beli saham, dia ada di sebelah kolom kiri, yang mau jual saham, dia ada di sebelah kanan gitu. Jadi udah rapi ya, udah tersusun, dikelompok-kelompokin. Jadi nggak acak-acakan di sini jual, di sini beli, nggak. Jadi udah tersusun rapi. Nah, sekarang kita bahas offer. Nah, offer kebalikannya dari bid ya teman-teman. Jadi, ini berarti ada orang-orang yang mau antri jual saham. Nah, kita baca lagi caranya. Ini offer, jual ya, offer fall, lot yang dijual gitu. Kita cara bacanya lagi. Ada yang jual saham Garuda Indonesia di harga 432 sebanyak 15.901 lot gitu. Gampang ya teman-teman cara bacanya. Nah, kita ulangi lagi. Ada yang mau jual saham Garuda Indonesia 436 di harga 436 sebanyak 11.970 lot. Ini lot ya teman-teman, bukan lembar. Oke. Jadi saya pastikan teman-teman udah paham ya untuk bid offer ini. Jadi kalau teman-teman pengen beli saham berarti harus lihat angka-angka yang ada di sini. Kalau mau beli saham, lihat angka-angka yang di sini. Begitupun kalau teman-teman mau jual saham, lihat angka yang ada di sini gitu. Gitu. Nah, sekarang kita praktek bagaimana cara order atau submit ordernya gitu. Nah, submit ordernya memasukkan input ordernya, teman-teman dilihat ke bawah ada form lagi ya di sini. Ada di sini udah ada keterangan input price, quantity lot, yaitu lembar sahamnya ya teman-teman, lotnya. Kemudian nilai yang mau kita beli gitu. Deh, oke kita coba. Nah teman-teman, saya mau beli saham nih, tapi saya nggak mau saham Garuda Indonesia. Kita ganti kode sahamnya. Nah, ganti kode sahamnya di sini teman-teman, kaca pembesar ini. Nah, kita coba ganti. Kita klik aja kaca pembesarnya. Nah, kemudian teman-teman tinggal cari kode sahamnya. Contohnya PPRO. PPRO. Nah, ini PPRO. Saya coba beli PPRO. Kita klik aja si PPRO-nya. Nah, maka udah berubah ya kode sahamnya, bro. Jadi PPRO, harga saham PPRO sekarang di 101. Nah, dalam hari ini pada saat video ini dibuat turun 1,9%. Minus 1,9%. Merah itu artinya turun ya. Oke. Nah, bisa kita lihat juga kolom antrian beli udah berubah semua angkanya, dan kolom antrian jual udah berubah semua angkanya. Nah, di sini kita mau prakteknya mau beli. Nah, jadi kalau mau beli teman-teman harus input harga yang ada di sini ya, gitu. Jadi teman-teman mau beli tapi input di sini nggak bisa teman-teman, harus input yang ada di sini, gitu. Contohnya saya mau beli saham nih PPRO, berarti kita input dulu di harga 101. 101. 101. Nah, seperti ini. Nah, atau teman-teman bisa disentuh aja di angka-angka yang ada di sini. Nggak perlu ngetik pun bisa. Kita contohnya 98 nih, kita klik. Tuh, angkanya berubah ya. Kita klik harga 99, angkanya berubah. Nah, coba kita di 99. Nah, berubah lagi. Nah, kemudian teman-teman setelah mengisi input price, silakan isi quantity lot. Quantity lot ini jumlah lot saham yang ingin kita beli. Contohnya saya mau beli 1 lot aja gitu. Ketik di sini 1 lot. Nah, maka udah muncul teman-teman. Udah muncul ya di sini ya. Untuk pembelian satu lot saham PPRO, yaitu dengan nominal uang yang harus dikeluarkan sebanyak 9.915. Coba kita cek, benar nggak? Iya benar ya teman-teman. Jadi murah banget ya. Investasi di saham itu nggak harus dengan modal besar. Jadi dengan harga segini pun kita bisa beli saham tuh. Cuma 9.915, lebih murah dari beli kopi di coffee shop gitu ya kan. Nah, setelah teman-teman input amount-nya udah, quantity udah, input price, kemudian teman-teman silakan submit order buy di sini. Nah, tinggal klik aja teman-teman di sini order buy. Nah, maka ada order konfirmasi dengan akun kita, dengan status pembelian,
dengan kode saham yang ingin kita beli, saham PPRO di harga 99 sebanyak 1 lot, uang yang harus dikeluarkan 9915. Kemudian terakhir teman-teman klik confirm. Gitu. Seperti itu. Nah, bisa setelah teman-teman klik confirm, nanti akan muncul kotak box keterangan dengan sukses send order. Artinya teman-teman transaksi sahamnya sudah berhasil terkirim ke server bursanya gitu. Di sini udah terkirim order send. Please check your order list. Nanti kita cek order list ya teman-teman yang ada di order list nanti. Ya, kita bahas tuntas dulu menu order by ini. Oke, kita klik OK aja. Nah, oke teman-teman, gampang ya cara order buy gitu kan. Tadi saya beli di 99 sebanyak 1 lot. Nah, teman-teman kita mau praktekin lagi nih. Nah, ini ada tips nih cara membeli saham langsung dapat. Soalnya kalau tadi kita beli saham di angka 99 itu kita masih ngantri teman-teman, nggak langsung dapat, ngantri. Jadi ngantri sampai 101 ini udah laku kejual semua. Maka kalau 101 udah kejual semua, maka angka 100 ini akan pindah ke atas. Dan setelah angka 100 ini udah kejual juga semua, maka 99 ini akan pindah ke atas, ke paling atas. Nah, gimana caranya biar nggak ngantri pengen beli saham langsung dapat? Nah, patokannya teman-teman gini. Teman-teman kalau mau beli saham langsung dapat, teman-teman beli di kolom offer barisan paling pertama gitu. Jadi ini tips buat teman-teman yang mau beli saham langsung dapat, nggak pakai ngantri, nggak pakai nunggu, langsung beli di 102 gitu. Nah teman-teman, contohnya kita klik aja ya di 102, nanti di input price-nya akan otomatis terisi kalau kita klik 102 nya tuh kan, ya kan. Kemudian teman-teman input lotnya seperti biasa, 1 lot gitu kan. Sorry kebanyakan, 1 lot. Nah gini, kemudian nah, otomatis ya amount-nya udah keluar di sini. Nilai uang yang harus kita keluarkan untuk beli saham ini sebanyak 1 lot seharga 10.215, murah banget teman-teman. Nah, setelah teman-teman terisi semua, langsung teman-teman seperti biasa, seperti tadi klik submit order buy. Nah, setelah itu muncul kotak box lagi. Teman-teman setelah klik muncul konfirmasi lagi, teman-teman klik confirm. Confirm ya, klik aja. Nah, di praktek yang kedua ini nggak saya confirm karena kalau saya confirm ini langsung dapat teman-teman, karena saya nggak ada niat untuk beli saham ini. Jadi nggak saya praktekin ya. Soalnya kalau saya klik confirm ini langsung dapat sahamnya, karena saya beli di harga paling baik, best price sebutannya. Kita cancel. Nah teman-teman, kalau kita belinya di kolom offer paling pertama urutan pertama ini udah pasti langsung dapat sahamnya, nggak pakai ngantri. Makanya tadi saya nggak jadi, soalnya nggak ada niat untuk beli PPRO ini gitu. Oke, gampang ya. Nah, gimana kalau prakteknya saya membeli saham di 104, apakah langsung dapat juga? Tentu teman-teman langsung dapat, tapi otomatis sistem akan ngover ke 102 teman-teman. Harganya akan dioper ke 102. Karena kenapa? Logikanya gini, akan ada harga yang lebih murah, ngapain kita harus beli harga yang lebih tinggi gitu kan? Kan rumus jual beli kan, beli semurah-murahnya, jual setinggi-tingginya gitu kan. Jadi kalau teman-teman beli saham di 104 sedangkan harga pasarnya ada yang mau jual di 102, ngapain beli 104 gitu kan? Otomatis sistem akan ngoper ke 102-nya gitu. Teman-teman input beli di 106 nih belinya, maka akan dioper ke 102 gitu. Tapi kalau teman-teman input di 98 ya antri gitu kan. Gampang ya teman-teman. Nah, kenapa sih kok 102 bisa langsung dapat sahamnya? Karena gini teman-teman, logikanya gini, ini kan offer. Offer kan ini artinya orang yang mau jual kan. Orang yang mau jual saham PPRO di 102. Kita beli gitu kan. Artinya pembeli dan penjual ketemu dong gitu kan. Penjualnya ketemu, saya mau beli 102 dan ini ada yang ngejual di 102 sebanyak 86 lot. Artinya ketemu pembeli dan penjualnya. Nah, di situ terjadi trading match atau trading done. Bertemunya transaksi beli dan transaksi jual. Sedangkan kalau di sini belum gitu. Teman-teman, gampang ya. Nah, teman-teman, satu lagi kita bahas yaitu di sini kita bisa perhatikan di sini ada
GTC ya teman-teman. Nah, kadang ini sekaligus ada saya bahas untuk bagaimana cara melakukan transaksi automatic order. Automatic order ini kita bisa membeli saham secara otomatis tanpa input transaksi setiap hari gitu. Contohnya teman-teman sibuk kerja atau gimana gitu kan besok paginya. Nah, teman-teman bisa menggunakan fitur GTC ini. Jadi, teman-teman setting order untuk besoknya akan otomatis order sendiri sampai harganya kena gitu. Contohnya saya mau setting order otomatis nih si sampai Pero ini kalau harganya turun di 977. Nah, berarti kita input dulu di sini 977 977. Kita klik dulu. Udah berubah ya 977. Kemudian lotnya udah terisi satu lot. Amount IDR-nya udah terisi juga. Nah, kemudian teman-teman klik is GTC-nya. Nah, GTC ini good till cancel, artinya saham ini akan otomatis diorderkan setiap hari selama maksimal 30 hari, teman-teman. Nah, di sini 30 hari kita klik. Nah, kita harus set 30 hari ya, nggak boleh lebih. Kalau lebih dari 30 hari sistem akan nolak. Nah, ini Maret, terlalu kelebihan ya, harus 1 bulan. Harus 30 hari, sorry, nggak 1 bulan juga, harus 30 hari. Nah, sekarang kan tanggal berapa nih? Sekarang itu di tanggal 28 Desember. Berarti 30 harinya ada di 28 Januari ya kan? Nah, kita klik 28 Januari di sini. Jadi maksimal penggunaan automatic order ini 30 hari. Kita set 28 di sini tanggalnya. Kemudian klik OK. Kemudian klik OK. Nah, udah muncul ya, udah terset di sini. Saya mau membeli sampai PRO jika turun di harga 97 sebanyak satu lot. Nilainya 9715 dan saya set ISGTC-nya atau saya set otomatis ordernya dengan jangka waktu 30 hari gitu. Kemudian tinggal submit order buy. Nah, selama harganya belum tersentuh, maka sistem akan meneruskan atau mentransaksikan atau mengorderkan setiap hari teman-teman sampai 30 hari. Sistem GTC itu seperti itu. Contohnya hari ini transaksi kita belum dapat PPRO-nya di harga 97, maka besoknya otomatis sistem akan membelikan lagi gitu. Jika besok belum dapat lagi, maka akan membelikan lagi. Jika sampai 30 hari belum dapat lagi, maka udah selesai gitu. Harus disetting ulang per 30 harinya gitu. Jadi, ini GTC ini fitur automatic order, otomatis order gitu. Jadi kita nggak capek-capek input tiap hari buat teman-teman yang punya target pembelian sahamnya gitu. Lebih simple. Nah, setelah itu teman-teman tinggal order buy di sini. Nah, muncul konfirmasi box lagi ya. Setelah itu tinggal confirm aja teman-teman di sini. Confirm. Nah, oke. Seperti biasa kalau kita udah berhasil input formnya, transaksi buy, maka muncul keterangan sukses. Order send, please check order list. Oke, nanti kita cek. Kemudian klik OK. Oke teman-teman, setelah ini tinggal kalian klik tombol back aja seperti biasa. Oh ya, satu lagi teman-teman, di sini ada tulisan instant quantity input, ya kan? Nah, ini apa sih maksud dari buy max limit, buy cash? Nah, coba kita jelasin. Buy limit ini yaitu kita membeli saham dengan maksimal uang pinjaman yang ini gitu. Cukup berapa lot sih? Cukup dengan uang segini cukup berapa lot sih kita mau beli saham PPRO gitu kan dengan di harga 101 contohnya gitu kan. Coba kita praktekin. Saya mau beli saham PPRO 101 dengan mengklik tombol maksimal lot. Jadi kita akan menggunakan uang pinjaman ini keseluruhannya cukup dengan berapa lot nih hitungannya gitu. Coba kita klik. Tuh teman-teman, otomatis ya muncul pas kita klik max slot. Nah, dengan kita klik max slot, maka otomatis terisi di sini 30 lot, 13 slot. No. Sama ya nominal ini dengan ini gitu. Jadi limit ini artinya kita pakai utang keseluruhan untuk beli saham PPRO ini gitu. Nah, sedangkan untuk max cash ini kita ingin membeli saham dengan seluruh uang yang kita punya. Nah, kita punya duit berapa sih? Di marketnya kita lihat di sini market, oh ada 7362, cukup berapa nih dengan market ini dengan nilai cash maksimalnya? Nggak cukup ya teman-teman, soalnya nggak ada perubahan di sini.
Tuh teman-teman. Kalau kita klik markets 0 karena uangnya emang nggak cukup gitu kan. Kalau teman-teman di sini 50.000 mungkin pas diklik markets mungkin cukup berapa lot. Jadi intinya markets ini untuk mempermudah teman-teman mengetahui berapa maksimal lot yang bisa kita beli dengan uang cash yang tersedia gitu. Dan limit berapa uang yang cukup bisa kita beli saham ini dengan uang pinjaman yang tersedia di sini 133, maka lotnya akan otomatis terisi gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, satu lagi teman-teman, membeli saham harus sesuai dengan fraksinya ya teman-teman. Apa itu sih fraksi gitu? Kita coba jelasin fraksi saham. Nah, kita ganti kode sahamnya dulu, fraksi saham. Contohnya kita eh, yang ada aja ADI contohnya. Kita ganti dengan saham ADI. Nah, teman-teman, perhatikan nggak teman-teman, ini yang disebut dengan fraksi saham. Setiap perubahan angkanya dengan kelipatan 5, 30, 35, 40, 45, 50. 55, 60, 65, 70, 75. Nah, ini yang disebut dengan fraksi. Fraksi itu kelipatan perubahan harga dari 30 ke 35, 35 ke 40, 40 ke 45, 45 ke 50, ke 55, ke 60. Nah, ini disebut dengan fraksi harga. Jadi teman-teman hanya bisa memasukkan input price ini sesuai dengan harga fraksi di sini gitu. Harga belakang fraksi di sini. Jadi teman-teman nggak boleh acak ya gitu. Jadi hanya boleh sesuai dengan fraksi. Contohnya teman-teman mau input nih beli sahamnya Adi Karya ini. Terus teman-teman mau beli di sini kan fraksinya 150, 145. Nah, saya coba nih beli di 1552. Nah, itu nggak bisa teman-teman karena nggak sesuai fraksi. Contohnya gini. 1552. Nah, ini nggak bisa. Nah, ini nggak bisa ya teman-teman. Karena nggak ada di fraksinya gitu, nggak ada di fraksi harganya. Maka akan otomatis kalau teman-teman maksain buat nginput seperti ini, otomatis tertolak sama sistemnya, ke reject. Soalnya di sini nggak ada tulisan 1552, semuanya kelipatan 5 gitu. Ya kan, 1552 ini pasti ketolak. Otomatis sistem nge-reject walaupun kita maksain order buy gitu. Nah, seperti itu teman-teman untuk penjelasan fraksi sahamnya. Nah, oke, kita kembali ya, lanjutin ke menu selanjutnya. Nah, kita refresh teman-teman, klik refresh di sini untuk melihat orderan kita tadi yang telah kita input. Nah, biasanya pada saat kita transaksi nanti ordernya muncul di sini teman-teman. Coba kita cek dulu satu-satu. Oh, di sini juga, di sini ya teman-teman. Tadi kan pas kita klik konfirmasi kan setelah order suruh cek order list ya. Nah, munculnya di sini teman-teman, order list. Nah, di sini. Di sini ada keterangan ya saham yang tadi kita beli ya kan, W PPRO gitu kan. Ini statusnya W ya. W dan lain-lain. Nah, ini saya jelasin nih sekalian. Nah, tadi kita coba transaksi saham PPRO di harga 97 sebanyak satu lot ya, masih ingat ya. Dan statusnya tadi beli bukan jual, dan jam 16.30. Nah, ini statusnya W. W ini artinya withdraw dan sini batal teman-teman artinya. Dan ini artinya internal reject connection not live. Ini artinya ini kenapa ini artinya saham pembelian saya tadi yang tadi kita input ditolak ya teman-teman. Kenapa? Karena saya membeli sahamnya di luar jam bursa. Kita udah nggak bisa beli di luar jam bursa gitu. Nah, teman-teman usahakan membeli saham pada saat di jam bursa gitu. Nah, nanti kalau teman-teman di jam bursa, maka di sininya akan status sending, mungkin bisa sending. Kalau teman-teman berhasil, nanti statusnya di sini jadi done ya teman-teman, done. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman berhasil nih udah done statusnya, bukan W atau S atau D, berubah jadi D, maka di sini pun akan muncul kalau teman-teman udah berhasil beli saham di kolom di menu dan-nya. Nah, di sini. Maka teman-teman akan muncul di sini saham yang udah berhasil dibeli di menu dan ini gitu. Nah, kalau setiap udah pembelian transaksi saham, silakan cek order list. Kalau sudah berhasil sahamnya dibeli apa belum, cek trade done gitu. Itu teman-teman. Nah, sekarang kita coba order sell ya teman-teman. Order sell ini sebenarnya prakteknya hampir sama kayak order buy, lebih kebalikannya ya teman-teman, bisa inisiatif coba juga.
Nah, kalau mau jual saham, tadi kan kita udah praktek beli. Sekarang kita praktek jual. Nah, kalau mau jual saham, klik tombol sell gitu. Kita klik aja. Nah, muncul ya formnya. Nah, kita klik teman-teman. Nah, kalau jual kan kebalikannya. Teman-teman harus lihat kolom-kolom yang ada di sini. Jualnya gitu kan. Jual di berapa gitu kan. Contohnya teman-teman punya saham apa nih gitu. Teman-teman harus cek dulu di portofolionya. Oh, saya punya saham Adi nih. Jadi kalau mau jual saham, teman-teman harus punya sahamnya dulu ya. Nggak boleh nggak punya. Kalau nggak punya, apa yang mau dijual gitu kan. Setelah teman-teman udah punya sahamnya, silakan klik tombol sell, kemudian masuk ke menunya, kemudian teman-teman input di sini harga-harga yang ada di sini gitu. Contohnya 155, kita sentuh aja 155. Nah, udah otomatis ya. Terus mau berapa lot saham yang mau kita jualnya gitu. Contohnya satu lot gitu kan. Tuh, otomatis terisi. Intinya teman-teman, pada saat kita punya saham Adi ini dan mau dijual, nanti teman-teman isi input price di harga yang kita inginkan. Contohnya 560, 565. Contohnya harus yang ada di kolom ini ya teman-teman, sesuai dengan yang tadi di depan saya jelasin. Dan kemudian lotnya silahkan di input, kemudian maka akan muncul nominalnya sebenarnya di sini otomatis. Nah, untuk GTC sama ya teman-teman, kalau mau otomatis jual sampai 30 hari silahkan di set tanggalnya maksimal 30 hari. Dan instant quantity input ya seperti kebalikan dari max sell tadi. Ini teman-teman punya lot berapa sih, ini udah otomatis kalau diklik max sell, semua lot yang teman-teman punya di saham kalian otomatis terisi sendiri total lotnya jualnya gitu. Nah, sama teman-teman, kalau ada tips juga kalau mau kejual langsung kejual, teman-teman pasang di harga yang ini di kolom bid urutan paling pertama gitu. Ini untuk tips mau jual saham langsung kejual seketika pada saat itu juga gitu, nggak pakai nunggu, nggak pakai lama gitu. Jadi jual aja di sini di 155, karena logikanya, cara bacanya logikanya ada yang mau jual saham di 150, ada yang mau beli saham di 1550 dan kebetulan kita pengen jual langsung kejual nih di 1550 juga, artinya ketemu dong pembeli dan penjualnya. Nah, di situ terjadi transaksi dan gitu. Jadi teman-teman kalau jual pengen cepat kejual, di bid kolom bid paling utama, garis paling utama gitu. Itu langsung kejual. Kalau teman-teman input di sini ini masih ngantri gitu. Walaupun uh, mungkin bisa cepat bisa lama juga, tapi yang ini udah pasti kejual ya teman-teman gitu. Oke teman-teman, untuk panjang lebarnya cara jual ini hampir sama kayak buy. Teman-teman bisa playback mungkin di cara buy mungkin gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, nah pada saat, nah ini kan banyak yang belum paham juga ya untuk jam bursa. Nah, jam bursa ini sebenarnya dibuka dari jam 9 sampai jam 12 untuk sesi pertama, kemudian jam 1.30 istirahat dulu, break market, kemudian jam 1.30 dilanjut sampai jam 4 gitu. Nah, ini kan karena video ini dibuat di masa pandemi, jadi jam perdagangan saham itu dari jam 9 sampai jam 12. Kemudian sesi kedua dari jam 1.30 sampai jam 3. Jadi bukan jam 4 sampai jam 3. Nah, saya ada penekanan khusus pada saat pembelian saham di injury time atau waktu-waktu menjelang penutupan bursa gitu. Nah, ini ada teman-teman harus diperhatikan pada saat membeli atau menjual saham di penutupan, di mendekati jam penutupan bursa. Contohnya saya ambil contoh di sini jam penutupan bursa jam 4 ya teman-teman, jam 4.00. Nah, setelah lewat dari jam 4.00, teman-teman masih bisa jual saham, masih bisa input saham walaupun tadi dijelasin di depan jam bursa dari jam 9 sampai jam 4 ya. Nah, teman-teman lewat dari jam 4 pun masih bisa jual teman-teman. Nah, tapi dikasih waktu kesempatan 15 menit untuk jual sahamnya gitu. Jadi ada kelebihan 4-15 menit. Nah, 15 menit lewat dari jam 4 ini teman-teman masih bisa jual, tapi teman-teman hanya bisa jual di harga last aja, di harga last. Nggak bisa dipasang di harga yang ada di sini gitu. Gitu. Di sini.
Jadi teman-teman hanya bisa menjual atau membeli saham di harga las kalau teman-teman melewati dari batas jam penutupan bursa atau jam 4.15. Dari jam 4 sampai jam 4.15 teman-teman hanya bisa menjual saham di harga lasnya gini. Jadi patokan teman-teman ya. Perhatian juga. Soalnya ada yang saya lihat pas prakteknya membeli saham pas di market bentar lagi tutup, dia input di harga mau jual nih, dia input di harga ini kok nggak kejual di harga 15655 kok nggak kejual, dia itu karena lasnya nggak sesuai dengan harga lasnya gitu, harga terakhirnya gitu. Jadi karena jam 4.15 tuh harga sedang pembentukan harga teman-teman, di jam pembentukan harga gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan waktu-waktu penutupan bursa, pembelian sahamnya hanya bisa di harga last price gitu. Di luar jam itu bebas teman-teman gitu. Oke teman-teman, bisa diperhatikan ya untuk penutupan bursanya. Oke teman-teman, untuk cara transaksi, cara jual dan beli udah kita praktekkan ya tadi ya. Sebenarnya gampang sih teman-teman, asal berani coba gitu, coba aja gitu, nggak usah takut, dengan lot kecil aja gitu kan. Jadi bagian dari pembelajar kan kalau kita mencoba langsung gitu kan. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan seperti biasa teman-teman bisa ajukan ke jalur komunikasi yang tersedia, WhatsApp, sosial media, atau di kolom komentar video ini teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Silakan subscribe channel APD Media untuk melihat video-video terupdate lainnya. Oke, sampai jumpa teman-teman semua.